Selamat pagi adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai peraturan perundangan di bidang apotek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu perjalanan perundang-undangan di bidang farmasi itu seperti apa. Nah, adapun perundang-undangan di bidang farmasi itu bisa terdiri dari undang-undang. Nah, di mana biasanya di undang-undang itu dia mengatur mengenai obat keras, kesehatan, kemudian undang-undang narkotika, psikotropika. Nah, itu biasanya diatur dalam suatu bentuk undang-undang. Nah, sedangkan peraturan-peraturan mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, kemudian pekerjaan kefarmasian itu biasanya diatur di peraturan pemerintah. Nah, sedangkan peraturan mengenai apotek, misalnya pendirian apotek, kemudian tata cara pendirian atau teknis pendaftaran apoteknya seperti apa, nah itu biasanya diatur di peraturan menteri atau keputusan menteri. Nah, adapun peraturan-peraturan mengenai retribusi daerah, kemudian perizinan apoteknya seperti apa, itu diatur dalam peraturan daerah. Oke. Nah, adapun undang-undang mengenai apotek itu pada perjalanannya, pada perjalanannya itu pada tahun 1993 itu ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek itu diatur di Permenkes nomor 922 tahun 1993. Nah, kemudian akhirnya peraturan Menteri Kesehatan tersebut dicabut, diganti dengan peraturan Menteri Kesehatan itu nomor 2002 ya. Jadi peraturan menteri tadi diubah dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1332 Menkes SK 10 2002 itu tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek. Nah, kemudian peraturan ini diperbarui lagi di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes atau PMK nomor 9 tahun 2017 terkait tentang apotek. Nah, kemudian undang-undang ini tidak diganti, tapi dia diperbarui dan ditambahkan. Jadi ada penambahan peraturan Menteri Kesehatan lain itu mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Nah, ini peraturan menteri ini jadi adalah tambahan dari peraturan Menteri Kesehatan RI terkait tata cara dan pendirian izin apotek. Nah, ini dia hanya menambahkan teknisnya saja. Kalau sebelumnya ini di peraturan menteri ini pendirian apoteknya itu adalah secara manual, tapi di peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 ini pendirian apoteknya itu sekarang sudah terintegrasi secara elektronik secara nasional. Ini semua untuk sektor kesehatan termasuk apotek, rumah sakit, puskesmas, semuanya diatur atau klinik, semuanya diatur di peraturan menteri nomor 26 ini. Oke, untuk lebih detailnya nanti di pertemuan setelahnya kita akan membahas mengenai peraturan menteri PMK nomor 9 tahun 2017 terkait apotek dan membahas mengenai peraturan menteri kesehatan nomor 26 tahun 2018 ini. Dan sesuai dengan timeline peraturan yang terbaru, kita akan beranjak, jadi kita akan timelinenya dari yang tahun terbaru ke tahun yang lebih lama ya. Jadi kita mulai dengan peraturan terbaru tahun 2018 yaitu tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018. Oke, nah di Permenkes peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 ini dia mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Nah, untuk sektor kesehatan. Nah, di sini tidak hanya rumah sakit dan klinik yang diatur, tapi juga salah satunya mengatur mengenai pendirian izin apotek. Nah, di sini di peraturan yang terbaru itu apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan. Nah, pelaku usaha
perseorangan itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu adalah apoteker. Jadi beda peraturan ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Itu adalah kalau sebelumnya pelaku usaha apotek itu bisa dijalankan oleh semua orang yang tanpa berbackground farmasi. Kalau sekarang ini pelaku usaha apotek itu diwajibkan penyelenggaranya adalah apoteker gitu ya. Nah, ini seperti yang disebutkan di sini. Nah, selain itu juga di peraturan ini membahas mengenai persyaratan untuk memperoleh izin apotek, yaitu harus adanya STRA, surat izin praktek apoteker, denah bangunan, daftar sarana dan prasarana, serta berita acara pemeriksaan. Nah, jadi review tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 ini. Nah, kebijakan ini tidak hanya memberikan kejelasan, tetapi juga menuai polemik dalam masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha apotek. Nah, dengan adanya Permenkes tersebut, nah bisa jadi sebuah peluang, tapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh apoteker maupun calon apoteker. Oke. Untuk selanjutnya di peraturan Permenkes nomor 26 tahun 2018 ini dia juga mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Nah, di sini inti dari pasal tersebut adalah perizinan untuk apotek yang termasuk dalam salah satu usaha di sektor kesehatan itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Jadi semua sekarang tata cara penerbitan izin apotek itu sudah harus dilakukan secara online menggunakan aplikasi. Jadi bedanya dengan peraturan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya peraturannya penerbitan izin atau tata cara perizinan pendirian apotek itu menggunakan cara yang manual, tapi kalau sekarang mulai tahun 2018 ini perizinan untuk apotek itu diharuskan melalui online dengan sistem OSS ini. Oke, selanjutnya di peraturan kesehatan ini, peraturan Menteri Kesehatan ini dia juga mengatur bagaimana dan apa saja syarat-syarat menjadi apoteker penanggung jawab apotek, yaitu yang pertama dia harus punya ijazah, kartu tanda penduduk dan STRA, dan harus ada surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu, serta harus ada surat perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab dengan pelaku usaha. Nah, untuk lebih ringkasnya mengenai Permenkes nomor 26 tahun 2018 ini, nah inti dari Permenkes tersebut adalah terdapat perubahan mekanisme berikut permasalahannya pasca perubahan kebijakan perizinan yang sebelumnya proses dan penerbitannya secara manual. Nah, itu semuanya sekarang berubah melalui aplikasi online single submission. Nah, di sini juga pelaku usaha apotek adalah apoteker. Sedangkan yang sebelumnya bisa jadi yang non apoteker itu bisa menjadi pelaku usaha apotek. Tapi kalau untuk sekarang sesuai dengan kompetensinya, usaha apotek itu diwajibkan dijalankan oleh seorang apoteker yang memang sudah bersertifikasi. Nah, pada implementasinya kebijakan tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena masih terdapat beberapa permasalahan ya dalam implementasinya. Nah, itu misalnya pada kenyataannya contohnya saja nih di Kabupaten Gunung Kidul, mungkin karena wilayahnya agak jauh dari wilayah ibu kota besar, itu izin apoteknya pun juga masih belum diimplementasikan sepenuhnya menggunakan aplikasi online single submission ini. Jadi
Di Kabupaten Gunung Kidul tersebut, izin apoteknya masih diterbitkan secara manual oleh Kepala Dinas Kesehatannya. Jadi pada implementasinya memang ada beberapa wilayah yang kota-kota besar itu sudah menerapkan online single submission, tapi pada beberapa wilayah yang mungkin secara infrastruktur masih kurang, itu masih belum bisa mengimplementasikan online single submission ini sepenuhnya. Nah, kemudian selain itu, inti dari Permenkes ini, izin apotek yang semula merupakan izin usaha itu berubah menjadi izin komersial atau operasional dalam aplikasi OSS. Nah, selain itu juga masih banyak terdapat kendala gitu dalam penerbitannya. Nah, tergantung infrastruktur dari wilayah tersebut. Jadi wilayah, beda infrastruktur. Nah, implementasi aplikasi OSS-nya masih berbeda-beda. Nah, pelaku usaha itu sebelum memperoleh izin apotek di sini di peraturan ini itu juga diwajibkan untuk memperoleh izin usaha terlebih dahulu. Nah, dalam memperoleh izin usaha itu pelaku usaha itu harus memenuhi komitmen dasarnya terlebih dahulu. Jadi misalnya apoteker yang menjadi penanggung jawab apotek dan apoteker pengelola apotek itu harus memenuhi, misalnya dia harus mempunyai STRA terlebih dahulu, kemudian standar kompetensi, kemudian persyaratan-persyaratan basic terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Nah, nanti bukti notifikasi pemenuhan komitmen dasarnya tersebut itu menjadi syarat dalam penerbitan izin apotek. Nah, nanti notifikasinya itu akan secara otomatis dikeluarkan atau didisplay, ditampilkan di aplikasinya. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Jadi sisi positifnya adalah dengan adanya Permenkes ini, kemudian teknisnya yang mulanya manual menjadi online itu menjadi lebih efektif